Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahanan Sarul Kusuma Wardana. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang toharoh. Toharoh itu artinya adalah bersuci atau kebersihan, menghilangkan najis maupun hadas secara yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Itu namanya toharoh. Kita bersuci dengan cara yang umum, yaitu mandi, berwudu, dan juga tayamum. Yang pertama kita akan membahas bersuci dengan cara berwudu. Berwudu itu secara sederhana dapat dimaknai yaitu membersihkan anggota badan yang khusus dengan air, dengan syarat, rukun, dan ketentuan yang berlaku. Itu ada 4 hal yang kenapa kita diwajibkan untuk berwudu. Karena yang pertama itu keluarnya sesuatu kotoran dari dalam lubang hubul maupun dubur, baik yang kita sengaja maupun yang tidak. Itu kita diwajibkan untuk melakukan wudu. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal di sini dalam artian itu bisa tidur, pingsan, gila, mabuk, atau ayan, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, menyentuh kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Rukun dalam wudu yang harus dipenuhi dan menjadi syarat sah dalam wudu adalah yang pertama itu niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki. Yang terakhir itu tertib atau sesuai urutan. Hal-hal yang disunahkan itu membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, berkumur, istisyak yaitu menarik air ke dalam hidung lalu dikeluarkan lagi, termasuk sunnah. Mengusap seluruh kepala dan meratakannya, mengusap kedua telinga, tahlil di sela-sela jenggot supaya bersih, tahlil jari dan tangan. Selain itu mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, dilakukan secara 3 kali, yakni dilakukan tertib, termasuk sunnah. Yang selanjutnya yang membatalkan wudu ya segala sesuatu yang keluar dari lubang itu dari lubang hubul dan dubul, yang mempunyai wudu tidur dalam keadaan pantatnya tidak menempel ke lantai, hilang akal, mabuk, pingsan, gila, dan pingsan itu termasuk. Bersentuhan kulit itu jelas, menyentuh kemaluan atau dubur kita sendiri maupun orang lain. Yang selanjutnya itu kita bersuci bisa dengan cara tayamum. Tayamum adalah mengusap tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat dan ketentuan. Tayamum adalah pengganti wudu dan mandi. Itu adalah bentuk keringanan untuk orang yang tidak bisa memakai air atau tidak menemukan air sama sekali karena halangan. Yang pertama juga karena sakit. Sakitnya itu kalau misal terkena air itu tambah parah, maka Allah memberikan keringanan, tidak mempersulit kita, maka boleh menggunakan tayamum atau dengan menggunakan debu. Karena perjalanan jauh kita tidak menemukan air, maka diperbolehkan juga tayamum. Dan tidak ada air, itu kita diperbolehkan tayamum. Syarat-syarat tayamum itu yang pertama sudah masuk waktu sholat, yang kedua sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat, sudah kemana-mana tapi tidak dapat, ya boleh. Yang ketiga dengan tanah yang suci dan berdebu. Yang selanjutnya dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Rukun tayamum itu yang pertama niat. Niat mengerjakan sholat bukan semata-mata menghilangkan hadas saja, sebab sifat tayamum itu tidak dapat menghilangkan hadas, hanya diperbolehkan karena darurat. Mengusap muka dengan tanah, mengusap dengan dua tangan sampai ke siku dengan tanah, menertibkan rukun-rukun. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu sama dengan wudu. Yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum, ditambah ada air, mendapat air sebelum sholat, batalah tayamum bagi orang yang melakukan tadi. Itu pengertian taharoh sedikit dari saya, ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.